Halo teman-teman kelas 3 di rumah, ketemu lagi sama Kak Jo, Sinta, dan Dodi. Hari ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama Belajar dari rumah. Teman-teman sehat semua kan? Makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk berolahraga sambil berjemur matahari setiap pagi. Halo juga kepada ayah dan bunda hebat yang selalu menemani teman-teman kelas 3 untuk belajar dari rumah. Sekarang berarti sudah siap untuk belajar nih. Siapkan buku dan juga alat tulis kalian ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sekarang berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Yaudah yuk, kalau gitu sekarang kita ke dalam. Iya, Kak. Paket. Wah, ada paket. Paket buat siapa ya, Kak? Aju lagi nungguin paket. Enggak. Yeay, paket Dodi udah sampai. Paket Dodi ternyata. Iya, Kak. Wah, kamu beli apa, Dod? Ini, Kak. Dodi membeli buku cerita tentang bintang. Oh iya, Dodi membelinya menyisihkan uang jajan loh. Wah, hebat Dodi. Udah bisa membeli sesuatu dengan uang sendiri. Iya dong, Kak. Karena dibeli dengan hasil menabung sendiri, jadi Dodi akan lebih sayang sama buku ini. Mau baca sama-sama nggak, Kak? Boleh. Yuk, sekarang kita baca di dalam. Yuk. Teman-teman di rumah juga ikut membaca yuk. Kita membatik. Membaca itu asik. Nah, ini Kak, judulnya Bintang ke-8. Kita baca bareng yuk. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Mulainya dari Dodi. Oke, Kak. Bintang ke-8 oleh Ina Ino. Zaman dahulu, bintang-bintang sesekali turun ke bumi menemani anak-anak yang baik hati. Hei, rupanya ada yang belum mendapat bintang. Kasihan Eva. Namun suatu hari, "Hei, siapa namamu?" Tanya Eva kaget. "Namaku Bintang ke-8, ucapnya malu-malu. Nah, Dot, sekarang giliran kamu nih ya membaca ya. Kak, itu Dodi tidur. Iya ya. Dia sebenarnya kecapean atau gimana ya? Kok bisa ketiduran lagi baca buku? Dodi, Dot, Dodi, kenapa? kamu ketiduran waktu lagi baca buku, Dot. Kamu ngantuk? Iya, Dot. Kamu kok pagi-pagi udah ngantuk? Iya, Kak. Tadi malam Dodi main game sampai larut malam. Waduh, Dodi, teman-teman di rumah, sikap Dodi ini jangan diikuti ya. Kita harus tidur tepat waktu dan istirahat yang cukup. Kalau tidak, nanti bisa cepat sakit atau akan seperti Dodi ini. Masih pagi tapi sudah mengantuk. Ya udah, kalau gitu kamu tidur dulu di sofa, Dot, biar segar. Nanti Kak Jo akan bangunkan kamu 1 jam lagi. Iya, Kak. Terus membaca ceritanya gimana, Kak? Itu nanti saja kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita biarkan dulu Dodi istirahat sebentar. Tapi teman-teman di rumah, jika ingin meneruskan membaca cerita tadi, bisa membacanya di laman Let's Read Asia ya. Cari cerita dengan judul Bintang ke-8. Teman-teman juga bisa menemukan cerita lain di situ. Atau teman-teman bisa mencari cerita lain di laman Literacy Cloud atau laman Badan Bahasa Kemdikbud. Di sana ada banyak cerita menarik. Atau teman-teman bisa membaca buku cerita apa saja yang ada di rumah. Kita sekarang kemana dong, Kak? Sekarang kita belajar di ruang tamu aja ya, biar nggak berisik. Oke, Kak. Kak, tadi Dodi kok dibolehin tidur sih? Padahal kan salah sendiri main game sampai larut malam. Coba kalau dia masuk sekolah, pasti dia ketiduran di kelas. Sinta, kamu tahu nggak artinya istirahat? Tahu, Kak? Istirahat artinya berhenti sebentar dan melepas lelah. Iya, betul. Istirahat sangat penting untuk tubuh kita.
Kita butuh istirahat agar tubuh kita tetap sehat, hati senang, dan ingatan tajam. Anak-anak di usia kalian dari umur 6-12 tahun membutuhkan tidur 6-12 jam satu hari. Nah, karena Dodi semalam kurang tidur, badannya jadi kurang istirahat. Kak Jo, mau nanya apa? Sinta pasti bisa jawab. Nah, kalau gitu Sinta dan teman-teman di rumah, lihat gambar dan kalimat berikut ini ya. Agar tubuh istirahat, saya tidur. Terus tugasnya gimana, Kak? Nah, sekarang coba Sinta dan juga teman-teman di rumah buat 2 gambar dan 2 kalimat tentang apa yang kamu lakukan untuk beristirahat. Seperti contoh tadi, Kak Jo beri waktu 1 menit ya. Oke, Kak. Nah, sambil menggambar dan menulis, Kak Jo beritahu ya sekarang, waktu ideal untuk tidur sesuai umur, bayi 0-1 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam. Bayi berusia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam. Anak usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam. Anak usia 6-12 tahun membutuhkan waktu tidur 6-12 jam. Remaja usia 12-18 tahun membutuhkan waktu tidur 8-9 jam. Lalu orang dewasa berusia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam. Jadi jika waktu tidurnya kurang, tubuh akan terasa lemas dan kurang konsentrasi. Gimana? Sinta dan teman-teman di rumah sudah mengerjakan soalnya? Sudah, Kak. Mana sini? Coba Kak Jo lihat tugasnya. Teman-teman di rumah, yuk sekarang kita cek jawabannya Sinta. Yang pertama, setelah lelah berjalan jauh, aku beristirahat, duduk santai dengan kaki diselonjorkan. Wah, benar. Setelah berjalan jauh, enak banget duduk dengan kaki diselonjorkan. Yang kedua, Untuk mengistirahatkan otak setelah belajar, aku keluar rumah sejenak untuk menghirup udara segar. iya betul. Apalagi setelah belajar lama di dalam kamar, keluar dan menghirup udara segar bisa menghilangkan rasa lelah. Kalau teman-teman di rumah, gimana cara istirahatnya? Tunjukkan hasil gambar dan menulis teman-teman kepada ayah dan bunda di rumah ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk menjawab soal selanjutnya ya. Boleh, Kak? Oke, sekarang lihat contoh kalimat berikut ini ya. Ada 4 potongan kalimat yang perlu dipasangkan. Potongan kalimat pertama adalah perubahan bentuk bulan, titik-titik, titik-titik. Potongan kalimat yang cocok untuk dipasangkan dengan kalimat nomor 1, apakah A adalah matahari, bulan, dan bintang? Kayaknya bukan deh, Kak. Iya, kurang tepat. Jika dipasangkan dengan potongan kalimat A, coba kita pasangkan dengan potongan kalimat B. Bernama fase bulan. Cocok nggak? Cocok, Kak. Iya benar, jika digabungkan, kalimatnya menjadi perubahan bentuk bulan bernama fase bulan. Jadi potongan kalimat yang tepat untuk potongan kalimat nomor 1 adalah B. Yeay, jawaban Sinta bener. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Iya, Kak. Untuk potongan kalimat kedua, contoh benda-benda langit, titik-titik, titik-titik. Ayo, coba Sinta dan juga teman-teman kelas 3 di rumah, cari pasangan yang cocok ya. Coba gabungkan kedua potongan kalimat itu Sinta sekarang. Contoh benda-benda langit adalah matahari, bulan, dan bintang. Oke, sekarang kita lanjut ke potongan kalimat ketiga ya. Potongan kalimat yang tepat untuk kalimat nomor 3 adalah C. Ada bulan sabit awal, ada juga bulan sabit akhir. Wah, hebat nih Sinta dan juga teman-teman di rumah sudah berhasil mengerjakan 3 soal. Nah, sekarang ini adalah soal terakhir ya. Yang terakhir gampang banget, Kak. Karena yang tersisa hanya potongan kalimat nomor 4 dan D. Jika digabungkan, kalimatnya jadi bintang dan bulan terlihat pada malam hari. Iya betul, bintang dan bulan terlihat pada malam hari. Teman-teman di rumah juga menjawab yang sama? Hebat, sekarang kita balima yuk. Baca 5 kata. Teman-teman masih ingat 5 kata yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo kita baca kembali. Lalu tulis setiap kata di buku masing-masing ya. 1, 2, 3.
lagi. Datang. Lebih. Kepada. Seperti. Teman-teman sudah berhasil menulis kelimanya. Yeay, kamu hebat! Dodi tidur pukul 20.00, lalu terbangun pada pukul 00.00. Dodi merasa sudah tidur lebih dari setengah kebutuhan tidurnya. Apakah perkiraan Dodi masuk akal? Kalau menurut Dodi sih masuk akal, Kak. Kalau menurut teman-teman gimana? Jawaban teman-teman di rumah sama seperti jawaban Kak Jo ya? Apa jawabannya, Kak? Perkiraan Dodi tidak masuk akal. Oh ya, kenapa? Anak-anak usia Dodi butuh tidur selama 10 jam. Setengah dari 10 adalah 5. Sementara Dodi baru tidur dari jam 20.00 sampai 00.00 atau jam 8 malam sampai jam 12 malam. Artinya Dodi baru tidur 4 jam. Jadi perkiraan bahwa Dodi sudah tidur lebih dari setengah kebutuhan tidurnya tidak masuk akal. Pantesan Dodi masih ngantuk. Tidur lagi ah. Kak Jo juga jadi ngantuk nih. Tidur juga. Dot. Kamu udah bangun? Baru aja mau dibangunin. Makasih ya, Kak. Sekarang badan Dodi udah enakan. Ternyata bener kata Kak Jo. Kalau kurang tidur, badannya nggak enak. Iya, makanya jangan begadang mulu. Nih, kamu minum dulu, Ge. Makasih, Kak Jo. Berarti sekarang udah siap untuk belajar lagi dong? Udah dong, Kak. Kita mau belajar apa lagi sekarang? Oke, tadi Kak Jo sudah menjelaskan tentang waktu tidur ideal untuk manusia dari umur bayi 0 bulan sampai dewasa 40 tahun. Tapi Dodi tadi masih tidur. Gimana kalau sekarang Kak Jo tampilkan diagram batangnya? Sinta, Dodi, dan juga teman-teman kelas 3 di rumah coba membacanya ya. Oke, Kak. Siapa takut? Oke, Kak Jo akan beri pertanyaan berdasarkan diagram batang ini. Sinta dan Dodi, coba jawab ya, cepet-cepetan. Oke, Kak. Oke, sekarang siapin alat tulis kamu sama buku kerja kalian ya. Oke. Perhatikan diagram batang berikut ini. Ada 8 jenis rentang usia. Yang pertama, 0 sampai 1 tahun. Kedua, 1 sampai 2 tahun. Ketiga, 3 sampai 6 tahun. Keempat, 6 sampai 12 tahun. Kelima, 12 sampai 18 tahun. Keenam, 18 sampai 40 tahun. Ketujuh, 40 sampai 60 tahun. Kedelapan, di atas 60 tahun. Pertanyaan pertama, berapakah waktu tidur yang dibutuhkan oleh orang berusia 6 sampai 12 tahun? Sinta, Kak. Oke, berapa jawabannya Sinta? Manusia dari umur 6 sampai 12 tahun membutuhkan waktu tidur 0 sampai 10 jam. Betul Sinta. Kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut, Kak. Oke, perhatikan kembali diagram batang ini ya. Berdasarkan diagram batang ini, berapa lamakah waktu tidur yang dibutuhkan oleh manusia berusia 18 sampai 40 tahun? Sinta, Kak. Oke Sinta, berapa jawabannya?
8 jam, Kak. Wah, benar. Pada pintar nih adik-adik Kajo membaca diagram batang. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari diagram batang tadi? Jadi Kak, kesimpulannya manusia membutuhkan waktu tidur yang berbeda sesuai umurnya. Semakin kecil, semakin butuh lebih banyak waktu tidur. Iya benar. Hebat nih. Dodi sudah bisa mengambil kesimpulan dari diagram batang. Kalau tugas mencatat waktu tidurnya sudah dibuat belum? Udah dong Kak. Mana? Coba Kajo lihat. Ini Kak, tadi pagi Dodi udah simpan di bawah meja. Mau nunjukin ke Kajo tapi lupa. Hari pertama kan Kajo sakit, jadi butuh waktu tidur lebih lama. Kajo tidur 10 jam. Hari kedua, Bunda melakukan pekerjaan rumah sampai larut malam. Gimana? Sudah selesai? Sinta sudah, Kak. Dodi bentar lagi Kak, 5 detik lagi. Oke. Udah Kak. Oke, selanjutnya Dodi dan Sinta, teman-teman di rumah, isilah kolom-kolom tadi dengan data yang sudah kalian miliki. Untuk kolom Bunda, diisi dengan jumlah jam tidur Bunda selama 3 hari itu. Begitu juga dengan kolom Kajo, dan seterusnya. Dijumlahkan semua ya Kak? Iya. Teman-teman di rumah, mengerti? Kita kerjakan bersama-sama ya catatan Dodi. Pertama, kita coba hitung waktu tidur Bunda. Sinta, coba bacakan waktu tidur Bunda. Waktu tidur Bunda adalah 8 jam 10 menit, 6 jam, dan 8 jam 30 menit. Nah, jika dijumlahkan, jumlah keseluruhan waktu tidur Bunda adalah 22 jam 40 menit. Oh, jadi gitu Kak caranya. Coba sekarang Dodi bacakan waktu tidur Kajo. Waktu tidur Kajo adalah 10 jam. Di hari kedua, 7 jam 25 menit. Dan di hari ketiga adalah 8 jam. Jadi jika dijumlahkan, waktu tidur Kajo jadi berapa? 25 jam 25 menit Kak. Benar gak? Iya benar. Ayo sekarang diisi tabelnya ya. Teman-teman di rumah sudah mengerti cara mengisinya? Ayo mulai isi tabel masing-masing ya. Coba sekarang Sinta bacakan waktu tidur Dodi. Waktu tidur Dodi adalah 8 jam, 8 jam, dan 6 jam. Jika dijumlahkan adalah 22 jam. Bagus, sekarang tinggal waktu tidur dari Sinta ya. Coba sekarang Dodi yang bacakan. Waktu tidur Kak Sinta adalah di hari pertama 8 jam, di hari kedua 8 jam 30 menit, dan di hari ketiga 9 jam 30 menit. Jika dijumlahkan, sebentar, 26 jam. Iya benar, berarti sudah dihitung semua ya jumlah jam tidur per orang. Sekarang kalian isi hasilnya di tabel kalian. Oke Kak. Oke, selanjutnya buatlah data tadi menjadi diagram batang. Dodi dan juga Sinta sudah mengerti cara membuat diagram batang? Sudah dong, Kak. Oke, kalau gitu Kajo akan kasih satu contoh aja ya. Ini adalah contoh diagram batang untuk waktu tidur Bunda. Waktu tidur Bunda adalah 8 jam 10 menit, 6 jam, dan 8 jam 30 menit. Mengerti ya? Sinta dan Dodi harus membuat diagram batang Bunda, Kajo, Dodi, dan juga Sinta seperti contoh ini ya. Mengerti, Kak. Ayo, sekarang dibuat diagram batangnya. Teman-teman di rumah ikut membuat juga ya. Selesai, Kak. Dodi juga udah selesai Kak. Keren, coba sekarang tunjukin hasilnya ke teman-teman di rumah. Ini dia. Bagus kan Kak? Iya, bagus. Punya Kak Sinta juga gak kalah bagus. Teman-teman di rumah gimana? Sudah berhasil menyelesaikan diagram batangnya juga? Hebat! Sinta sama Dodi udah makin mahir nih membuat diagram batang. Iya, kan latihan terus.
Sinta masih semangat nih Kak. Yuk latihan lagi. Yakin? Iya. Oke, teman-teman di rumah mau latihan soal lagi? Oke, kalau gitu ayo berlatih. Dengan berlatih, kita jadi semakin terlatih. Berikut ini adalah diagram waktu tidur Fani dan ibunya selama 3 hari. Di hari kedua, Fani sakit dan tidur lebih lama. Kemudian, lengkapi tabel berikut ini sesuai dengan diagram batangnya ya. Ayo, jawab pertanyaan ini dalam waktu yang ditentukan ya. Dodi dan Sinta mau membacakan jawabannya? Mau Kak? Mau Kak, tapi Dodi duluan aja. Oke, kalau gitu Dodi duluan ya. Teman-teman di rumah, ayo cek jawabannya. Lama tidur Fani di hari pertama adalah 10 jam, di hari kedua 14 jam, dan di hari ketiga 11 jam. Lama tidur ibunya hari pertama adalah 8 jam, hari kedua 6 jam, dan hari ketiga 8 jam. Iya benar. Teman-teman di rumah gimana? Berhasil menjawab soal dengan benar? Keren. Oke, apa aja yang udah kita pelajarin hari ini? Hari ini sudah belajar membuat gambar dan cara beristirahat, Kak. Terus mencocokkan potongan kalimat, Kak. Terus ada balima juga, Kak. Betul. Terus apa lagi? Belajar membaca diagram batang tentang kebutuhan waktu tidur manusia, Kak. Lalu juga membuat diagram batang waktu tidur Kak Jo, Dodi, Kak Sinta, dan Bunda. Iya betul. Setelah itu kita berlatih menjawab soal bersama teman-teman di rumah. Membuat diagram dari soal, lalu membuat tabel dari diagram. Nah, berarti udah banyak banget yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yaudah, terima kasih ya teman-teman kelas 3 dan juga ayah bunda di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.